Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di podcast Rumah Cerita, di mana podcast ini selalu mendatangkan tamu yang spesial, yang berbakat dan dengan cerita yang menginspirasi. Saya Latifatul Ajimah dan bintang tamu kita ada Kak Muam. Nah, siapakah Kak Muam ini? Pasti ada yang belum tahu kan, Kak Muam ini siapa? Nah, Kak Muam silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Ma'amar Roziah. Saya sekolah di SMK Miftaul Ulum. Saya berada di bangku kelas 11. Nah, Kak Muam ini adalah siswa dari SMK Miftaul Ulum dan masih di bangku kelas 2 berapa Kak? 11. Kelas 11. Nah, Kak Muam ini juga tinggal di pesantren. Terus di pesantren ini Kak Muam mengikuti ekstrakurikuler yaitu Pagar Nusa. Nah, kita akan cerita sedikit tentang pengalaman Kak Muam mengikuti Pagar Nusa. Nah, Kak Muam boleh cerita sedikit tentang pengalamannya mengikuti Pagar Nusa? Jadi mengikuti Pagar Nusa pengalaman saya mengikuti Pagar Nusa di Pondok Pesantren Miftaul Ulum itu sangat banyak. Yang pertama dari siswa sampai warga. Nah, terus kenapa tertarik dengan Pagar Nusa? Saya itu sudah tertarik ikut pencak silat itu dari sebelum saya mondok. Dan di pondok pesantren ada ekstra Pagar Nusa. Dan saya mengikutinya karena di situ ada pencak silatnya. Berarti sudah keinginan dari dulu ya Kak? Iya. Terus, nah, kenapa harus Pagar Nusa? Kan ada banyak perguruan pencak silat seperti PSHT, PSHW, Kerasakti, dan banyak sebagainya. Karena di pondok adanya Pagar Nusa. Berarti cuma ada perguruan Pagar Nusa ya di pesantren ya. Nah, itu dari tahun kapan Kak? Itu dari awal saya mengikuti di 2019. Itu kelas berapa Kak? Kelas 7 SMP. Oh, berarti dari SMP mengikutinya. Iya. Oke. Nah, terus pengalaman apa saja sih yang pernah Kakak dapatkan setelah mengikuti Pagar Nusa? Saat saya ikut Pagar Nusa itu tes-tesan sabuk kan saat itu kan corona. Ya. Jadi tes-tesan saya itu ada di dalam pondok, nggak di luar. Oh, berarti di pesantren gitu. Iya, nggak keluar sama sekali. Nah, itu caranya gimana? Bisa dapetin sabuk itu gimana caranya, Kak? Tesnya itu apa saja? Yang tes-tesannya itu ada UKT, sabuk polos, dan strip sampai ke warga. Jadi ada tiga tahapan ya? Iya. Itu berapa tahun banyak? 3 tahun. 3 tahun. Berarti dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP ya Kak ya? Iya. Nah, terus tujuan Kakak mengikuti Pagar Nusa itu buat apa? Buat menjaga diri atau buat apa? Yang terutama ya melindungi diri sendiri. Yang kedua untuk mengembangkan pencak silat Pagar Nusa. Oh, gimana ajarin dong caranya? Pengen banget. Kan sekarang ada itu yang namanya ajarin sepuh gitu kan. Nah, terus itu apa kayak kan katanya itu kan pernah dengar ceritanya itu kan ada jurus-jurusnya kan. Nah, jurusnya itu ada berapa? Jurusnya itu ada banyak, tapi yang diwajibkan di pondok itu ada SDA, SDB, SMP, SMA, SMA A sama SMA B, dan perguruan tinggi. Berarti banyak banget ya Kak? Ya. Itu ngafalinnya itu lama apa susah buat kamu? Di tahap bertahap. Berarti kayak pertama itu berapa kali dulu itu? Ya. Jadi pengalamannya sangat bagus ya guys ya. Terus, nah itu kan pas udah di tingkatan warganya, pasti kan sudah menjadi keluarga besar kan? Ya. Nah, kamu itu mau melakukan apa setelah menjadi keluarga besar di Pagar Nusa? Ingin
kan kalau di pondok kan kalau sudah warga kan biasanya itu boyong. Saya itu ingin sekali ada pelatih yang setia mengikuti pagar nusa di pondok, karena biasanya itu kan kelas 7 sampai kelas 9. Kelas 9 SMP nanti boyong, dan saya itu ingin sekali kalau pagar nusa Miftahul Ulum itu pelatihnya itu tidak kekurangan seperti dulu lagi. Berarti itu kayak kan satu angkatan pasti ada berpuluh-puluh orang kan. Iya. Nah itu kayak ada yang boyong terus pelatihnya cuma sedikit gitu, Iya. masih kekurangan. Jadi apa namanya, di pesantren itu pasti kalau udah jadi warga 3 tahun pasti boyong gitu. Iya. Jadi kamu di pesantren itu juga ngajar pencaksilat gitu. Nah terus bagaimana reaksi atau respon dari orang tua kamu, mendukung atau ada hambatan juga enggak? Mendukung banget karena kakak saya juga ikut sendiri. Terus pernah ada terus hambatannya ada enggak? Hambatan Kayak minta izin itu kan pasti toh. iya. Nah itu kayak pernah, terus kadang kan minta izinnya itu kan sulit toh. Nah itu kayak orang tua bilang gini, apa nggak usah, nanti tuh bisa kayak kamu kecapean gini bilang gitu kan? Enggak. Jadi kan apa namanya, diizinin gitu pas kamu izin? Langsung diizinin. Terus ada pengalaman apa lagi kak? Banyak pengalaman. Diceritakan ya. Ya itu salah satunya saat corona. Angkatan saya itu nggak pernah keluar pondok. Keluar pondok itu waktu tes-tesan warga. Hanya di SMK lokasinya. Itu kalau mau kan katanya tadi ada strap kan, sabuk strap kan. Iya. Nah itu harus pasti kan ada tes-tesannya juga. Nah tes-tesannya terus setelah tes-tesan kan itu langsung mendapatkan strapnya atau ada tes lagi kak, sambung atau apa gitu? Saat sudah selesai kan itu sampai kori, itu sudah dibagikan langsung. Berarti itu langsung ya, enggak biasanya kan ada yang belum, ada yang menunggu nanti beberapa minggu. Terus Kak Muam itu ada kesulitan dalam hal apa saja? Hal mengikuti pagar nusa. Ya, kayak kesulitan menghafalin jurus, terus pasti kan ada materinya banyak. Saya itu lebih sulit ke materi. Materinya itu ada banyak banget ya. Iya. Karena susah untuk menghafalin materi-materinya. Ya nanti coba saya tak cari-cari materinya. Saya kayak kepingin ikut gitu kayaknya Pak Garusa. Kayak menarik sekali. Boleh ikut? Nanti minta tolong diajarin kamu Am ya. Ya sepuh ya. Siap. Oke. Terus kalau membagi waktu, aku pernah mencari tahu tentang Kamu Am tuh, Kamu Am katanya mengikuti banyak organisasi. Nah pasti kan membagi waktunya itu pusing. Nah itu gimana membagi waktunya? Kan ekstranya itu malam Selasa sama malam Jumat. Dan itu setelah muludan, hampir kalau malam Jumat itu kan setelah muludan itu jam 10 itu sudah dibuka sampai jam 2. Jadi sudah ada waktunya. Itu kalau malam? Itu malam Jumat. Ya, kalau malam Selasa sekarang itu dibuat jam 12 sampai jam setengah 2. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri berapa jam, sampai jam setengah 2 itu ngantuk gak kak? Enggak, kan banyak temannya. Sudah terbiasa juga kan. Coba kalau saya pasti sudah ngantuk itu. Kakak tahu gak, saya juga pernah ikut kayak gitu. Pernah dengar dari orang-orang. Terus enak gak jadi keluarga besar di Pagar Nusa? Enak. Banyak temannya ya? Iya. Terus pengalamannya juga banyak sekali ya. Nah, terus pas udah 3 tahun itu, pas penyampaian warga kan itu ada wisuda ya kak ya? Ada. Nah wisudanya itu persiapannya berapa hari atau berapa minggu?
Biasanya itu persiapannya kalau dari panitianya sendiri saya nggak tahu. Terus Kalau kalau dari yang wisuda pasti ada tampilan dari yang di wisuda. Itu hampir 1 bulan untuk latihan. terus yang katanya buat nyanyi itu paduan suara itu juga sama. Ya, itu bagi yang belum di warga. Oh, berarti yang yang bawah itu ya. Iya. Berarti. Nah, terus capek gak latihannya kayak gitu atau malah seneng bisa ikut kayak gini banyak temen terus bisa menjadi keluarga besar? Kalau capeknya iya, tapi ya demi gitu. Demi Iya. Emang itu pengalaman aku juga pernah kayak gitu. Terus ya pengalamannya kayak gitu hampir sama lah. Cuma aku dulu itu tesnya itu pas aku masih di luar. Tesnya itu Iya. aku di luar. Belum corona. Belum masa-masa corona. Terus aku ya agak kasihan pas lihat angka itu kalau dulu kan ada bilang angkatan corona gitu, kasihan gitu. Nah terus kayak jurus-jurusnya itu boleh jelasin sedikit gak Kak tentang jurus-jurus pagar nusa itu? Untuk jurus yang SD A dan B itu dilakukan saat masih polos, belum dapat sabuk. Dan itu diteskan saat tesan sabuk polos. Kalau untuk strap itu tesannya itu SDA AB sama SMPA AB. Jadi itu satu jurus itu kayak SDA itu ada berapa sampai berapa? Ada sampai berapa? Sampai 8. Terus pernah gak kayak kakak pasti kan ada latihan tendangan itu katanya kan? Ya. Itu kan ada tendangan apa tuh Kak? Ada tendangan A terus ada apa lagi? Ada tendangan A, B, sama T. Oh, berarti banyak ya. Terus pernah nggak kayak kakak marahan sama temen kakak terus kayak salah tendangan itu juga pernah nggak? Ya kalau itu nggak pernah, tapi yang membuat saya semangat ikut pagar nusa itu ada Apa itu? teman. Karena teman itu yang bikin kita semangat ikut pagar nusa. Ya karena kan harus banyak teman Iya. kan. Terus kalau SMPA, SMPB itu gimana kakak cara ngapalinya? Itu kan kayak hampir sama toh gerakannya. Iya. Nah itu gimana? Pasti kan rada bingung. Banyak katanya kan satu hitungan ada 2 gerakan atau berapa itu kan? Iya. Nah, itu gimana? Kalau pengen hafal SMP harus hafal SD dulu. Kalau SD-nya nggak hafal, SMP nggak bakal hafal. Berarti ya ngafalin jurus SDA, SDB baru SMPA, SMPB gitu. Karena nyambung itu. Nyambung. Kamu hafal gak? Ya hafal. Ada yang lupa? Pasti Mungkin ada. sedikit lah, kan sudah lama juga. Nah, terus itu yang sebelum jurus terus yang pertama itu ada salam apa itu namanya? Salam pagar nusa, sama salam Nahdlatul Ulama. Nah, itu ada artinya katanya ya. Nah, artinya itu apa? Kalau arti yang apa? Yang salam pagar nusa Itu setiap gerakannya ada artinya sendiri-sendiri dan memiliki maknanya sendiri-sendiri. Boleh boleh diceritakan artinya itu apa saja? Kan kalau salam pagar nusa nomor 1, kesaksian atas kebenaran adanya Sadatai. Nah, itu maksudnya maknanya gimana? Sadatai kan ada 2, Sadat Rasul sama Sadat Tauhid. Dan itu yang dimaksud Sadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus yang kedua, Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus mengikuti aturan-aturan dan bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. lanjut aja, enggak Lanjut. sampai selesai. Kalau nomor 3, menegakkan kebenaran dan menuju jalan yang lurus. Kita itu harus bisa menegakkan kebenaran dan mengikuti jalannya. Tapi harus yang baik-baik. Jalan yang lurus itu yang dimaksud yang baik-baik. Jangan yang negatif gitu Iya. ya, yang harus positif ya. Iya. Nah,
Terus yang keempat itu ada berapa sih Kak? Itu Ada 12. 12. Nah, coba jelaskan secara singkatnya saja gimana. Cara singkat ya, pada intinya itu arti-arti dari salam itu yang baik-baik, Baik-baik. mengikuti Ajaran yang terbaik, yang baik, yang positif gitu ya. Ya. Nah, terus kalau salam NU itu maksudnya gimana? Salam NU, salam Nahdlatul Ulama itu penutupan ya. Penutupan. Ada artinya atau maknanya enggak? Kalau artinya saya tuh belum diajarin, tapi ya nggak tahu ada artinya apa enggak. Terus kalau tentang materi nih, nah materinya kan pasti banyak, tapi kan yang dihafalin pasti cuma yang tertentu kan. Yang inti-intinya Nah, saja. Pendiri Pagar Nusa itu siapa Kak ya? Kalau boleh tahu. Gus Maksum, Gus Maksum. Nama panjangnya siapa? Kiai Haji Muhammad Maksum bin Jauhari. Oh, itu Gus Maksum itu mendirikan Pagar Nusa itu dari tahun berapa? Dari tahun 86. Berarti udah lama banget ya. Ya. Terus terus materi buat Kak Muam itu yang paling susah dihafalin itu apa? Ya, tentang sejarah. Sejarah. Kalau apa? yang bed-bed itu agak mending daripada sejarah. Sejarah tentang kebagarnusaan Iya. ya. Terus coba cerita sedikit tentang sejarah kebagarnusaan yang Kak Muam tahu. Yang saya tahu, Ya, tapi apa? Ya gak terlalu sedikit, gak terlalu banyak gitu, agak panjang sedikit lah. Pagar Nusa itu dilahirkan 3 Januari. Pagar Nusa itu dilahirkan pada tanggal 31 Januari 3 Januari 31 bukan Nahdlatul Ulama ya. Ulama. Pagar Nusa itu dilahirin 3 Januari 1986 dan didirikan oleh Gus Maksum. Terus apalagi Kak sejarah tentang kebagarnusaan itu? Pagar Nusa Kayak apa sih, itu katanya ada Kiai Hasyim Asy'ari itu kan. Iya. Nah itu beliau itu pendiri apa? pendiri Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul. Nah, Nahdlatul Ulama itu pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa berdirinya? Kalau Nahdlatul Ulama itu tanggal 31 Januari Tahunnya itu berapa? tahun 1000. Kalau tahunnya itu saya lupa, kalau bulannya sama tanggalnya itu saya ingat 3 Januari. Banyak materi jadinya bingung ngapalinnya Iya. gitu ya. Saking banyaknya. Terus kalau tentang bed tadi Kak Mam katanya hafal itu, bednya itu kayak bentuknya apa? Persegi 5 katanya ya. Persegi 5. Nah itu dalam persegi 5 itu ada apa aja Kak di dalamnya? Kalau segi 5 itu menandakan banyak sekali, dari Pancasila, Pancasila sama rukun Islam. Kalau figurnya itu kan ada garis 3. Garis 3 itu ada iman, Islam, ihsan. Itu artinya apa Kak? Terus apalagi Kak di dalam bed itu kan pasti banyak sekali arti-arti dalam bed itu kan. Kalau pagar Nusa kan identik dengan hijau sama hitam. Kalau hijau itu menandakan kesuburan. Kalau hitam itu katanya itu kesetiaan. Setia dalam pagar Nusa Ya, gitu tapi ya nggak tahu ya. hitam juga kan warna netral gitu Iya. ya. Itu juga warna kesukaan saya suka sekali warna hitam. Nah, gitu. Terus apa tadi ada 3 garis kan di itu. Nah terus di dalamnya ada apa lagi Kak di dalam bed itu? Pasti kan ada banyak banget makna-makna dari bed itu. Ada bintang, ada 9 bintang. Itu menandakan Wali Songo. Kalau yang Trisula itu apa enggak? lambang pagar Nusa itu kan Trisula. Dan ada bumi,
gambar bumi, dan ada pita yang tulisannya Lagoliba ila Bilar. Terus tadi kamu katanya ada Trisula. Trisula itu apa? Senjata apa? Senjata tertua di Indonesia. Itu Di Nusantara, ya. lambangnya pagar nusa ya. Ya. Kalau bumi itu apa Kak lambang? Kalau bumi itu untuk kan ditempati oleh banyak manusia ya, untuk melestarikan budaya-budaya Nusantara gitu. Nusantara ya. Terus arti dari tadi lafaz apa Lagoliba ila itu apa Kak? Tiada kemenangan kecuali pertolongan dari Allah. Oh, jadi kita tuh menang bukan karena siapapun tapi Iya. pertolongan dari Allah gitu ya. Iya, Nah, gitu. terus ada lagi gak bait-baitnya gitu? Arti-arti dari itunya Kak? Banyak. Tapi ya saya lupa ya, nggak ada contoh baitnya. harus ya. Iya. Kan kamu udah lama ikut pasti kan juga hafal, nggak harus lihat baitnya Iya. gitu. Tapi emang agak lupa gitu. Sering lupa. Sering emang lupa. Padahal latihan terus kan. Mm-mm. Kalau saya agak pernah latihan. Bisa ikut latihan malam Jumat sama Selasa. Ya, kalau dibolehin keluar sama orang tua. Soalnya saya tuh anaknya terlalu senang di rumah. Oh gitu. Saya anaknya strict parents. Jadi keluar harus izin gitu. Nah, terus sejarah apa lagi yang kamu tahu tentang kepagarnusaan? Apa ya? Ning pondok piye latihan. Terus enak nggak latihan di pondok itu latihannya kayak gimana juga enak nggak? Enak. Sekarang kan di program ya. Untuk malam Jumat itu hanya fisik sama teknik. Kalau malam Selasa itu jurus sama materi. Materi itu kan. Nah, itu Selasa materi sama jurus. Berarti kayak dibagi latihan pertama itu jurus dulu atau materi dulu? Kalau untuk yang malam Selasa itu jurus baru materi. Oh, berarti latihan terlebih dahulu jurusnya, terus kayak ngumpul bareng gitu baru materi. Kan itu dibagi kelompok. Sebelum latihan untuk warga itu ada briefing untuk menyampaikan nanti apa materinya. Materi yang akan disampaikan gitu kan. Yang buat pelatih tadi. Iya. Terus kalau malam Jumat itu teknik sama Teknik fisik. sama fisik. Nah, gimana fisiknya kamu pas Kalau untuk jam kan itu dibuka jam 10. 10 sampai jam 12 itu fisik. Setelah jam 12 itu teknik. Teknik itu disambung oleh disambung. Jadi sambung itu termasuk teknik. Kayak Diterapkan. tarung gitu loh. Iya. Nah, Tarung. itu kamu latihannya gimana pas itu sambung? Pernah nggak? Kayak ada cedera nggak pas sambung itu pas tarungnya? Ya kalau cederanya itu sering. Tapi kan sudah ada Yang ngobatin karena kan sudah ada soskes ya. Biasanya itu soskes. Terus apa ya juga udah terbiasa gitu ya Iya. sama olahraga. Terus ikut perlombaan gitu gak Kak? Kalau di pesantren itu boleh ikut perlombaan gitu gak? Boleh, tapi itu untuk pagar Nusa Putra. Kalau buat- putri itu belum. Buat yang putra ya berarti ya. Iya. Nah, kalau putra itu latihannya juga sama. Kalau putra hanya malam Jumat. Berarti lebih keras ya. Iya. Oh, hebat sekali ya Amini. Oke, loh. Pirang menit re? Pirang mel? Berapa piro? Lagi 22. Lagi 22. 24. Ini saya motong. Berarti sesuai aku. Iki kok saya motong. Sakai motong.
Wis entek pertanyaannya tak sentik. Nah, terus Kak, kalau latihannya di Putra itu gimana konsepnya? Kan ini kan di pondok ya, jadi itu nggak bisa lihat antara putra sama putri karena kan harus jaga. Jaga jarak. Iya. Terus, kamu tahu deh gimana itu latihannya? Ya biasa keras, mungkin ya begitulah. Saya nggak 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 terlalu tahu gitu. Terus saya pernah dengar cerita dari teman saya, katanya itu latihannya itu lebih keras putra daripada putri gitu. Iya. Katanya putra itu langsung satu malam itu langsung dari fisik, teknik, jurus, materi itu langsung dibantai semua katanya. Kalau sekarang itu di program, kalau dulu kan ada kangkang yang ikut melatih. Kalau sekarang itu nggak ada pelatih utama, tapi adanya semua warga itu pelatih, tapi dibuat kelompokan, dibagi. Ini khusus fisik, teknik, materi, jurus gitu. Nah itu terus yang bagi itu siapa? Yang bagi pelatih? Yang buat itu Mbak Bila. Berarti dari warganya yang Ya, sudah dari yang atas sudah itu ya, yang udah sepuh ya. Sepuh. Terus kan katanya itu pas aku dengar cerita dari temanku itu enak latihan yang di putri ketimbang di putra. Di putra itu terlalu dikeras fisiknya. Karena kan wedok ngono ya. Wedok. Wanita. Jadi ya kalau dikeras seperti putra fisiknya itu sudah berbeda. Setiap orang itu mentalnya kena ya. Setiap orang itu kan beda, memiliki fisik yang beda. Kalau identik wanita kan tidak seperti laki-laki. Wanita ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, mentalnya gitu. itu bisa aja kan kalau dikeras itu mentalnya yang kena terus nggak mau ikut lagi gitu kayak ya. Kan? Banyak gitu. Ikut hanya coba-coba. Terus tapi kalau yang, sudah kalau sudah tahu gimana ikut pagarusah gitu rasanya kalau nggak kuat mental ya bisa keluar, tekadnya kurang. Terus kalau katanya tetesannya itu ada sampai dari malam jam berapa itu Kak? Jam 10 sampai biasanya itu korek subuh itu yang untuk buat strip sama polos. Kalau warga itu sampai dilanjutin lagi jam 7 sampai duhur. Berarti nggak tidur ya, Iya, satu hari tidur. satu malam. Terus pas sudah selesai tes warga itu rasanya seneng banget gak? Seneng banget, sudah melewati dari 0 sampai bisa jadi warga. Terus buat bayar, terus pasti kan buat wisudanya itu kan ada biayanya kan. Nah biayanya itu dari maksudnya di ekstra itu ada dana kas atau apa gitu Kan setiap angkatan kan ada ketua, sekretaris, bendara. Itu kalau angkatan saya itu ada kas. Kas itu untuk buat wisuda. Kalau ada sisa bisa dibuat untuk kenangan gitu. Berarti buat tambah-tambah wisuda gitu Iya. ya. Terus kalau wisuda itu kayak pasti kan ada kayak bawa perlengkapannya itu kayak apa itu ayam atau Ingkung. Ingkung. Iya. Itu satu orang bawa satu nggak harus? Satu orang bawa satu. Harus. Itu setiap tahun itu mau wisuda sampai berapa ratus orang Kak? Banyak sampai tak terhingga. Iya. Dari Kabupaten Demak ujung sampai ujung ya. Ya, sedemak. Satu Demak Kan Pondok Miftahul Ulum kan pusat. pusatnya. Iya. Pusatnya kalau wisuda. Iya. Itu pasti kan pas tetesan itu kan pasti kenalan sama banyak teman kan. Nah, Kakak dapat teman dari mana aja? Kalau saya nggak tahu alamatnya. Saya kan nggak orang yang Demak. Maksudnya pernah nggak kayak tahu maksudnya ini dari Meranggen, dari ini gitu. Ada banyak pasti. Ada banyak. Nah itu pasti pernah nggak kayak ketemu orangnya di jalan gitu menyapa atau gimana? Pernah.
terus menyapa gitu, Kak gimana kabarnya. Nah, gimana kabarnya Kak Muam? Baik. Baik ya, baik terus pokoknya, sehat selalu ya Kak ya. Iya Kak. Mau denger gak ceritaku pas pengalaman juga pernah ikut pagar nusa? Boleh diceritain, kayaknya banyak ceritanya. Sebenarnya itu aku Iya. itu sudah menjadi keluarga besar pagar nusa. Iya. Aku dari tahun berapa ya berarti? Tahun 2018. Berarti kamu di bawahku ya. Iya, satu. Kita satu pesantren kan dulu. Nah, kita dari SMP aku itu ikut. Pertamanya tuh kayak aku gini, Bing. Kayak gimana sih rasanya? Pengen tahu rasanya gimana, katanya tuh enak gitu. Aku coba pertama ikut tuh langsung malam Jumat. Masuk fisik itu ya Allah gitu. Pokoknya itu pengalamannya sama kayak kamu tapi aku kan dulu tes-tesnya di luar. Jadi banyak kenangan. Aku polos itu tes-tesannya di Guntur. Terus setrip itu di Meranggen. Warga itu pasti di sini. Enggak bakal kemana-mana. Warga pasti di Uluf kan tuan rumahnya. Nah, pas wisudaku itu juga pengalaman yang paling wah gitu. Terus Kak Muam, ada gak pesan atau kesan buat orang yang mengikuti pagar nusa biar lebih semangat lagi? Jadi kalau yang ingin ikut pagar nusa, jangan berpikir kalau pagar nusa itu nanti membuat kita itu gak lemah gitu. Tapi mengikuti pagar nusa itu kan silat ya. Jadi kita itu ikut kata-katanya ya. Jadi mengikuti pagar nusa itu untuk kita melindungi diri, terus itu kan silat jadi bisa pengalaman diri kita lebih banyak. Jadi ngono. Sedikit isih ana wong. Lu mau jadi geti. Jadi bagi yang ingin ikut pagar nusa, ayo kita ikut Pak. Iya sih. Kata-katanya piye? Ya. Bagi yang ingin ikut pagar nusa, lebih semangat lagi untuk melewatinya dari tahap 1 hingga warga ya. Terus buat melindungi diri juga ya Kak ya. Dan jangan berpikir ya hal-hal yang negatif dulu. Karena pagar nusa itu tuh sangat menarik. Iya. Sebetulnya itu pagar nusa menarik minat banyak warga. Tinggal dijalani aja. Ya. Nah, itu dia teman-teman cerita hebat dari Kak Muam. Terima kasih ya Kak Muam ya ceritanya. Terus juga teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Saya Latifatul Azimah dan juga Kak Muam pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.